Terima kasih Pak Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Summa salatu wassalamu ala asyrafil khalqil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Profesor Ihsanuddin Nursi, Pak Farid, Pak Ihsan, Sahibul Bait, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan pada acara Milad ke-13 Radio Silaturahim dengan tema Bangkit dan Bersama Menyulam Kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan di ulang tahun atau Milad ke-13 ini Rasil sesuai dengan apa yang diharapkannya, tetap selalu bersama kita dan bangkit menyulam kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Amin, Allahumma amin. Yang menarik dari rangkaian Milad ini pada pagi hari ini adalah bahwa kita akan menyelenggarakan sebuah diskusi publik yang temanya sangat penting dan cukup relevan ya pada hari ini, yaitu tentang bagaimana ada satu konsep gitu ya yang perlu kita pahami untuk mengembalikan BUMN kepada hitohnya, yaitu mensejahterakan rakyat. Nah, ini nanti akan diulas, dikuliti, diberikan perspektif yang mungkin nanti menjadi tantangan bagi Prof. Ihsanuddin, karena biasanya Prof ini kan diskusinya dengan para perumus kebijakan, dengan para ekonom seperti itu. Tapi ini ada challenge sedikit, Prof. Ada sepuh kita di sini, ada mahasiswa juga di belakang yang bisa jadi mungkin menganggap BUMN ini sebagai ideal place to work gitu ya, tempat yang ideal untuk bekerja. Padahal sebetulnya ya nanti akan dijelaskan seperti berdarah-darahnya itu seperti apa dan sebagainya. Juga di sini ada pendengar Rasil, pecinta Radio Silaturahim, juga tadi ada fansnya Prof yang mungkin jauh-jauh datang dari mana tadi Bu? Dari Tambun, Bekasi. Ya, untuk mendengar tema kita atau bagaimana Prof mengulas terkait dengan BUMN ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya Rifa Beliana Arifin sebagai moderator, juga jurnalis di kantor Berita Mina, akan mengawal atau mencoba membawa alur daripada diskusi kita pada pagi hari ini. Dan perlu disampaikan bahwa Prof. Ihsanuddin Nursi ini sudah 4 tahun bergabung di Rasil sejak miladnya yang ke-9. Jadi ini alhamdulillah sudah 4 tahun, berarti Prof ini sudah banyak sekali memberikan nutrisi, amunisi gitu ya bagi para pendengar Rasil, sekaligus jadi bahan pikiran, bahan bacaan, atau bisa jadi ada yang merubah paradigma yang selama ini bisa jadi ke sebelah sana gitu ya, sekarang mulai tercerahkan dan teredukasi terkait dengan apa-apa yang perlu dipahami khususnya di sektor ekonomi dan politik hukum ekonomi Indonesia. Baik, Prof, saya karena ini heterogen, Prof, saya ingin memulai diskusi ini karena temanya tentang BUMN. Kira-kira 3 kata yang mencerminkan kondisi BUMN saat ini itu apa? Mungkin Prof, kira-kira challenge-nya itu 3 kata yang bisa langsung dipahami nih oleh semua hadirin di sini. Yang mencerminkan kondisi BUMN itu apa? 3 kata aja Prof, silakan. Perusahaannya kurus, para pengurusnya gendut. Oke, tepuk tangan semua untuk Prof. Ya. Perusahaannya kurus, pengurusnya makin gendut. Menterinya makin populer, BUMN-nya mampus gitu ya mungkin. Ya gitulah apa istilahnya. Itu sebagai gambaran ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana nanti arah pembicaraan atau arah diskusi kita pada pagi hari ini. Prof, kalau boleh saya sampaikan bahwa BUMN ini kan punya landasan filosofis dalam apa istilahnya kenapa harus ada BUMN. Yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia 45 Pasal 33 Ayat 1 yang menerangkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah mungkin jika boleh Prof bisa memulai diskusi kita ini dengan memberikan pandangan-pandangan filosofis supaya rekan-rekan kita pada pagi hari ini itu bisa memahami sebetulnya apa sih tugas dan fungsi BUMN dan kenapa kok selalu menjadi cibiran nih, khususnya di 2 periode ini gitu ya. Kenapa kok makin berdarah-darah, makin bermasalah? Kok kenapa ada restrukturisasi yang tadinya banyak terjadi kecil? Sebenarnya maksud semua ini itu apa? Sehingga membuat kegaduhan dan ya permasalahan yang tidak kian hentinya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Ihsan.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin fatiris samawati wal ardi bil haqq. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman alamal Qur'an. Khalaqal insana alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, 2 minggu sebelum acara ini dilaksanakan, saya diminta oleh Prasil menjadi pembicara di tempat ini, di kafe ini. Gitu. Waktu ulang tahun yang ke-9 di Masjid Prasil, saya hadir di situ dan saya tidak kasih tahu bahwa lahirnya lah Prasil sama dengan tanggal lahirnya saya. Gitu. Hari itu saya bercerita tentang Profesor Dr. Hamka, gitu. Kalau masih ingat, ya, saya cerita tentang bagaimana saya di Masjid Agung Al-Azhar sudah seperti rumah, gitu. Sebagian orang-orang yang seperti saya itu juga muncul di permukaan, tidak perlu saya sebut namanya. Nah, hari ini kalau saya tampil bicara sebagai undangan, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang saya coba cari mendalam tentang BUMN. Kalau pertanyaannya filosofis, orang-orang di sana nggak penting dengan filosofis. Anda terbalik pertanyaannya. Orang-orang di sana nggak filosofis. Yang mimpin itu nggak butuh filosofi. Nggak ada urusan sama mereka dengan filosofi. Saya ngomongnya agak merinding karena semalam sampai dengan pukul 1:30, saya mencoba mencari indikator-indikator alat ukur yang paling pas untuk menunjuk mereka sukses, gitu. Saya buka laporan kinerja mereka misalnya. Laporan kinerja mereka selama 3 tahun berturut-turut. Yang terakhir saya buka laporan kinerja mereka untuk 2021 dengan berbagai pendekatan, gitu. Nah, kalau pakai berbagai pendekatan itu, saya teringat ketika saya mundur ke belakang, ketika saya salah satu penggagas, ada 2 gagasan saya tentang BUMN ketika saya di DPR. Gagasan saya yang pertama adalah memisahkan lingkungan bisnis dengan lingkungan politik. Kalau pakai bahasa sananya, memisahkan entitas bisnis dengan entitas politik, itu istilahnya gitu. Jadi kalau pakai bahasa hari-harinya, ini ada lingkungan politik nih, nah ini ada lingkungan bisnis, yuk kita pisahin karena beda gitu pendekatannya. Ketua DPR-nya waktu itu, saya sebut jangan. Dan ketua komisinya, baik ketua DPR-nya maupun ketua komisinya, bukan saya kenal deket gitu. Bahkan kalau sekarang tanggal 17 ya, hampir sekitar 3 minggu lalu saya ketemu dengan ketua DPR-nya di Medan gitu. Yang saya mau sampaikan adalah gagas saya, mereka bilang nggak bisa begitu katanya. Saya kaget gitu. Itu gagas pertama, memisahkan entitas bisnis dengan entitas politik. Yang pertama, memisahkan lingkungan politik dengan lingkungan bisnis. Gagas kedua adalah pentingnya dibikin, memang ini dikerjain tapi kepentingannya beda. Pentingnya ngebikin holding. Jadi holding itu dibikin, ada motifnya dalam ekonomi. Teori ekonominya adalah semakin besar sebuah korporasi, sebuah perusahaan, semakin besar dia punya kemampuan untuk bahasa kerennya apa ya? Menyerbu pasar gitu.
Jadi market penetration itu, penetrasi pasar itu makin mudah diserbu oleh sebuah korporasi kalau korporasi itu besar. Saat itu misalnya kenapa saya ngambil contoh, saat itu sedang terjadi perubahan besar-besaran di Seven Sisters, di 7 korporasi besar di dunia. Dulu kita tahu ada Standard Oil, ada California Texas Oil, ada macam-macam gitu. Jadi kalau pakai ekonomi politik dulu namanya, itu kelihatan ditulis juga judul bukunya pun Seven Sisters. Seven Sisters ini menguasai betul oil, perusahaan minyak dunia. Ada 7 perusahaan itu. Nah itu dalam era mereka bergabung jadi satu. Nah sekarang bisa kita lihat perusahaan minyak itu sekarang bukan lagi 7 tapi 4 misalnya. Artinya mereka bergabung sebenarnya satu sama lain untuk melakukan penetrasi pasar. Anda misalnya ngambil contoh sederhana, saya nanti mundur ke belakang. Saya ngambil contoh sederhana begini misalnya. Coba lihat, Rusia digebukin habis-habisan oleh yang namanya Amerika lewat yang namanya sanksi ekonomi karena Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Dipukul habis-habisan. Mati nggak Rusia? Enggak. BUMN tuh. Gazpromnya itu BUMN. Gazpromnya itu BUMN. Dan sekarang si BUMN Gazprom itu kerjasamanya juga dengan yang namanya Sinopec. Siapa Sinopec? Perusahaan BUMN Cina. Dia nggak bisa masuk ke, ini nanti dampaknya menjadi seru buat Uni Eropa karena Uni Eropa akan kedinginan dengan kekurangan gas gitu ya. Gasokannya, lalu Amerika terpaksa harus memenuhi kebutuhan Uni Eropa untuk gas supaya tidak kedinginan. Tapi yang menarik adalah bagaimana ceritanya BUMN ini bekerja sama satu sama lain. Pertemuan kemarin Xi Jinping, pertemuan kemarin Xi Jinping dengan Putin gitu ya, itu memperkokoh Gazprom dengan Sinopec, memperkokoh bahkan kebutuhan Cina akan energi. Saat yang sama mereka saling bertukar pemahaman tentang militer gitu. Jadi kalau kita ngeliat di sini kelihatan permainan BUMN. Itu bentuknya holding. Itu ngelawannya kalau di Indonesia bisa kita lihat ngelawannya Exxon, Caltech, Shell. Ah itu kelihatan depan mata tuh gitu. SPBU mereka merajalela itu kelihatan. Nanti berhubungan tuh dengan harga Pertalite naik gitu. Nanti berhubungan dengan itu. Sampai pada level ini artinya sesungguhnya pembentukan holding dalam pikiran saya waktu itu adalah memang dalam rangka melakukan penetrasi pasar bahasanya. Bagaimana perusahaan itu diperbesar tapi dalam rangka membangun kekuatan melakukan penetrasi pasar. Apa hasilnya? Hasilnya mereka bikin holding. Seingat saya sekarang sudah ada 6 holding. Pertamina punya holding, Kimia Farma punya holding, PTPN punya holding, apalagi Pelindo punya holding, itu ada beberapa holding yang bikin. Motifnya apa? Ternyata bukan soal penetrasi pasar. Motifnya adalah subholdingnya dijual. Pertanyaan besarnya, kenapa subholdingnya kelihatan dijual? Karena urusan mereka sama mereka nggak punya modal, kurang modal. Nah sampai di sini muncul pertanyaan. Kalau begitu untuk mengukur keberhasilan BUMN apa sih? Itu kan pertanyaannya. Apa sih yang dipakai untuk mengukur keberhasilan BUMN? Saya ingat lagi ketika saya diundang berkali-kali oleh DPR, Komisi 6, Komisi 11 misalnya, termasuk misalnya katakan dengan Kementerian Negara BUMN. Kalau holding bahkan dalam tanda petik ya, saya diadu dengan beberapa ekonom dari 2 universitas ternama di Indonesia gitu ya. Saya pakai dua versi. Versi pertama tadi tentang holding yang begitu, tapi versi kedua adalah dalam rangka memang tadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bukan ayat 1-nya, ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pertanyaannya nanti adalah cabang-cabang produksi yang penting apa saja yang menguasai hajat hidup orang banyak? Nah, gitu pertanyaan berikutnya. Nanti seru lagi, itu dampaknya menjadi pertarungan saya di Mahkamah Konstitusi dengan teman-teman.
Tapi saya pindah lagi. Kalau kita ngambilnya logikanya begitu, maka yang sedang terjadi di Indonesia dengan menunjuk pada indikator, mereka pakai yang namanya indikatornya, alat ukurnya. Nanti ketemu ayatnya, aku jadikan segala sesuatu dengan ukuran. Dan ukuran menurut Al-Quran adalah kata dan angka. Gitu. Nah, mereka ngebangun dengan apa yang disebut dengan teori balance scorecard. Jadi kartu skor yang berimbang. Indikatornya, alat ukurnya ada 4. Indikatornya ada 4. Balance scorecard. Jadi skor, ya, kartu di skor itu posisinya, kartu yang menunjukkan sebuah skor untuk keseimbangan posisi. Ukuran pertamanya adalah apa yang disebut dengan financial performance. Indikator keuangan. Apa itu indikator keuangan? Nggak lain nggak bukan. Untung. Apa poinnya? BUMN harus menjadi perusahaan yang memberi keuntungan kepada APBN. Maka diukurlah kemudian besarnya dividen BUMN kepada APBN ukurannya. Nanti kelihatan nih, belum. Nanti kelihatan di sini. Angka-angkanya kelihatan. Saya ngasih frame-nya dulu pakai angka. Nanti angka-angkanya kan saya bilang Al-Quran menyatakan aku jadikan segala sesuatu dengan ukuran. Ukurannya adalah angka dan kata. Sekarang saya ngomong kata-katanya dulu. Nanti kita pakai angka. Jadi nggak ada gibah gitu. Mau tarung boleh tarung, ayo. Gitu. No, bukan ke sini. Maksud saya ke pendengar di luar. Jadi ukuran pertamanya adalah kinerja keuangan. Indikator kinerja keuangan yang paling tinggi adalah profit. Kalau profit sebagai dewa, keuntungan sebagai dewa, gitu ya. Saya nggak bilang sebagai Tuhan, tapi sebagai dewanya, keuntungan sebagai dewanya BUMN. Maka pertanyaan besarnya menjadi, kalau begitu misi BUMN apa dong? Misi BUMN apa? Gitu. Nah, kalau ditanya misi BUMN, Anda mesti balik lagi. Selama reformasi Indonesia punya visi misi nggak? Jawab deh sendiri. Jawab aja sendiri. Ketawa Bapak. Hingga hari ini kalau kita bicara sejak reformasi sampai dengan hari ini nggak jelas tuh visi misi Indonesia apaan. Walaupun secara konstitusional ada di kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tapi tidak pernah ditegaskan bahwa itu merupakan visi misi bagi mereka yang punya jabatan publik. Itu ngelihatnya. Oke. Financial performance sebagai dewanya, sebagai keuntungan sebagai dewanya, lalu muncullah indikator-indikator lain. Indikator pertama, ukuran pertama. Ukuran kedua apa? Ukuran kedua customer satisfaction istilahnya. Kepuasan pelanggan. Anda menjadi pelanggan Pertamina puas nggak? Enggak. Beda coba kalau ke SPBU asing. Wih, beda betul deh. Itu salah satu indikator customer satisfaction. Anda bilang pasti pas, oh berarti sebelumnya nggak pas, gitu kan? Ya kan kalau Anda pergi ke SPBU Pertamina kan begitu, pasti pas kan? Karena pertanyaan berikutnya, kenapa mesti lo bilang pasti pas, oh berarti lo tukang curi, gitu. Kita tinggal balik aja logikanya gitu. Customer satisfaction. Ada beberapa. Saya ngebalik, jangan hanya bicara customer satisfaction dong kalau gitu. Mestinya juga kita punya gambaran employee satisfaction gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang diburu bukan kepuasan. Kalau kepuasan pelanggan kan dalam rangka kepentingan profit. Kalau customer satisfaction itu dalam rangka profit yang diraih sebesar-besarnya. Tapi kalau employee satisfaction itu bukan cuma sekedar profit, ada hal lain yang tidak digarap di situ. Kepentingan kedua. Kepentingan ketiga, indikator ketiga adalah apa yang disebut dengan internal business process. Proses bisnis di dalamnya itu sehat gitu. Nah, internal business process ini dilihat apakah pengambilan keputusannya cukup antisipatif, progresif, cukup mengantisipasi pasar dengan baik. Misalnya contoh sederhana begini, contoh sederhana. Kita kena C19 nih, kena C19 kemarin, 20, 21 ya kena. Saya tanya sama Anda,
Kenapa BUMN nggak sibuk menyediakan yang namanya vaksin? Itu yang namanya antisipatif. Kenapa malah pentingin impor? Kan ada Bio Farma. Nah, sebelum jatuh kena C-19, saya kebetulan menjadi pembicara tunggal di Bio Farma. Tulisan saya 27 Januari 2020, kelihatan di situ saya sudah mengantisipasi tentang ini sebelum Indonesia kena vaksin, kena Covid nih. Saya udah nulis duluan gitu. Februarinya saya ngomong di Bio Farma, saya sampaikan juga. Tapi saya nggak ngelihat ada antisipasi. Sekarang Indo Farmanya merugi itu, salah satu merugi. Karena mereka di holding. Nah, logikanya menjadi kalau vaksin adalah hajat hidup orang banyak, kenapa Indonesia tidak mengutamakan kepentingan vaksin dalam negeri? Padahal ada vaksin merah putih, ya kan? Ada vaksin satu lagi apa? Nusantara. Ada lagi yang dibikin oleh beberapa pihak. Kenapa nggak terpikir seperti itu? Kalau memang, kenapa malah pentingin impor? Ngapain motifnya? Hengki-pengki. Cuan pentingnya. Nanti ketemu dengan teorinya Krugman, Paul Krugman, bahwa dengan import yang dihasilkan pasti ya namanya ketimpangan ekonomi. Pasti. Teorinya Paul Krugman kayak gitu. Kalau sebuah negara terus-menerus tergantung pada impor untuk hajat hidup orang banyaknya, yang dihasilkan pasti yang namanya ketimpangan ekonomi. Jadi yang ketiga adalah internal business process. Yang keempat apa indikatornya? Inovasi. Sampai seberapa jauh dia bisa inovasi. Sebenarnya ini berkaitan dengan indeks persaingan. Sekarang pertanyaan, apakah alat ukur seperti ini cocok nggak dengan pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45? Cocok nggak? Enggak, apalagi dihubungkan dengan pasal 33 ayat 3, apalagi ditabrakin yang namanya sama ayat sama alinea 4 kata pembukaan. Jadi sejak kebetulan saya jadi anggota dewan gitu, Menteri Negara BUMN Tamri Abeng, maaf ya, saya contohin, saya berani tuh pakai tangan kiri. Lo di sana, gue di sini. Lo tarung sama gue. Saya berani. Lo di sana, gue di sini. Lo tarung sama gue. Itu pernah saya lakukan gitu. Kenapa? Karena saya sudah di era Soeharto. Kritik saya tentang BUMN ini begitu dalam gitu, terutama karena perdebatan filosofi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Kenapa perdebatan filosofi? Perdebatan filosofinya dikunci oleh ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bumi Anda sudah kasih asing, air Anda beli, padahal sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi air nggak boleh di mekanisme pasar. Tanah sebagian kita nyewa, bahkan kalau tanah terjadi yang namanya ketimpangan. Dari sini Bapak Ibu sekalian kita terusin sekarang. Kalau itu ceritanya, maka yang kita hadapi adalah persoalan filosofi yang nggak ketemu dengan realita, ya. Filosofi yang nggak ketemu realita. Maka indikator yang dibangun itu ketika mereka konsisten menggunakan itu muncul dalam laporan kinerja mereka. Di laporan kinerja mereka itulah saya mendapatkan satu kata kunci. Oh iya, silakan duduk. Jadi kalau dilihat dari cerita laporan keuangannya, laporan kinerja BUMN baik pada 2019, 2020, 2021, maka yang kelihatan adalah cerita dari itu, nggak ada lagi pemilahan mana hajat hidup orang banyak, mana yang kuasi. Semuanya sudah dalam status dikomersialkan, gitu. Ketemu dengan indikator tadi, dengan 4 indikator tadi. Maka kalau hari ini misalnya Pertalite naik, misalnya, jangan marah, orang mereka memperlakukan komersial kok, gitu. Yang jadi masalah adalah kenapa Anda terima sumpah jabatannya nggak ditegakin, gitu logikanya. Karena logikanya memang Anda mesti tunduk pada kebijakan mereka,
bahwa yang namanya energi, listrik, macam-macam itu tunduk pada hukum komersial, hukum pasar. Kalau orang baru, maaf tidak membanggakan diri, maaf sekali lagi. Kalau orang baru sibuk sekarang soal biaya pokok produksi berapa, BLT berapa, kayak gimana. Gue dari 17 tahun lalu kayak gitu. Gak ada yang baru. Isu kuno, isu tua. Dia cuma sekedar melanjutin kebijakan neoliberal gitu loh. Gak ada yang baru jadinya. Bahkan kalau ngambil lagi kebijakan tentang 10 sektor yang diserahkan ke asing, saya menyebut fundamental kekuatan asing dalam negeri makin kokoh gitu. Artinya pasal 33 nggak ada gunanya. Ketemu dengan pertanyaan menjadi. Nah, masuk di sini. Tep, tolong kasih lihat di sini. Tep, nah, udah ya. Sekarang kita lihat nih. Mari kita lihat angka. Lihat tahun 2020 jumlah BUMN itu 107. Asetnya 8.400 triliun. Utangnya per 2020 1.682 triliun. Itu nanti di 2021 jumlah BUMN-nya berkurang karena sudah ditutup 3. Ada yang ditutup 3. Saya sengaja masuk ini untuk membandingkan apakah angka utang sama angka aset cukup layak apa enggak. Kalau angka ini bagus, bahkan dia bangga. Total pendapatan BUMN 2021 mencapai 1.983 triliun. Kata menterinya Erick Thohir. Dia bangga. Tapi kan nggak ada yang nanya, tingkat pengembalian investasinya berapa? Kan nggak ada yang nanya, tingkat pengembalian asetnya berapa? Kan nggak ada yang nanya, tingkat pengembalian ekuitasnya berapa? Pakai indikator keuangan semua. Kalau kan pakai indikator keuangan, gue tanya balik pakai indikator keuangan dong. Berikutnya. Dengan lo katakan bahwa total pendapatan mendekati APBN, pertanyaan berikutnya, yang menguasai pasar Indonesia itu BUMN atau asing ya? Mundur sedikit, yang produksi di dalam negeri itu BUMN atau asing ya? Mundur lagi ke belakang, yang menguasai sumber dayanya itu BUMN atau asing ya? Apa poinnya? Berarti kekecilan asetnya segitu. Nggak layak lo bicara 8.400 triliun. Nggak layak juga ketika lo bicara tentang pendapatan lo adalah 1.803 triliun. Nggak layak. Kenapa? Karena secara filosofis perintahnya adalah Anda harus menguasai pasar. Anda harus menguasai cabang-cabang produksi. Anda harus menguasai sumber daya. Untuk yang namanya orang Indonesia, maaf, selalu saya bilang di Rasil, agar orang di Indonesia tidak mengidap riba. Artinya tiap bayi yang baru lahir itu tidak punya utang, yang ada kekayaan. Mestinya begitu, seperti Qatar. Kalau mau dibandingin tuh begitu tuh mestinya gitu. Apa poinnya? Penting di situ perekonomian disusunnya tadi, balik ke ayat 1-nya. Itu logikanya. Ini baru bicara relasi angka dengan kata yang baru 1 poin. Mari kita lihat sekarang. Tadi kan pendapatan. Kalau gitu selama 8 tahun ini kita nih ngebiayain BUMN berapa sesungguhnya? Lewat yang namanya negara, kan gitu pertanyaannya. Di sini saya dapat angkanya. Dari 2005 ke 2021 menurut Sri Mulyani angkanya adalah gitu ya, segitu 695,6 triliun. Tapi untuk BUMN cuma 345,6 triliun. Penyertaan modalnya. Nah, itu kelihatan. Nah, di situ terbagi dalam 3 klaster, itu ya. Ada untuk pendirian BUMN, pendirian BUMN tuh yang itu tuh perusahaannya, perusahaan infrastruktur sama perusahaan pembiayaan perumahan, SMF untuk menjamin perumahan. Lalu berikutnya ada restrukturisasi dan ada peningkatan kinerja. Restrukturisasi 17. Nanti nih mereka yang ngeluh sendiri, ditambahin penanaman modal negara, dia juga yang rugi, dia juga yang ngeluh. Aneh gitu. Nah, itu kelihatan. Di sini ada beberapa peningkatan di situ.
wilayah. Satu kalimat pentingnya dari mereka. Dari 104 BUMN, hanya 60% yang memberikan kontribusi keuntungan, 40% merugi. Angka konkretnya nanti kelihatan. Klik lebih lanjut di sini. Tab, lanjutin tab. Belum jalan. Stop. Ini dia. PMN-nya lihat. Dari ini eranya era Joko Widodo ya. Jadi tadi saya perluas, lalu saya persempit. Ini eranya era Joko Widodo. Penyertaan modal negara 2015, 2018, lalu berikutnya sampai dengan 2019 ke 2022. Kalau dari 2015 ke 2018 jumlahnya 130,4. Dari 2019 ke posisi gitu kelihatan masing-masing. 20,3, 20, 31,3, 71,2. Di 2022 ada 38,5 T untuk 7 BUMN. Lihat coba. Coba lihat. Ada Waskita Karya. Saya tanya sama Anda. Waskita Karya untung apa rugi? Kenapa rugi? Dia ngebangun jalan tol Medan Binjai, berapa dia jualnya murah, rugi. Tuh dikasih PMN lagi coba. Pertanyaan berikutnya, rakyat ngebiayain siapa jadinya nih? Halo, rakyat jadi ngebiayain siapa? Ini nggak menarik loh kalau kita kajinya lebih dalam nih. Loh, kan begitu dibilang ada penyertaan modal negara, ada dua kerjaan pemerintah, ngasihnya tunai atau ngasihnya pakai surat. Tetapi dia kan statusnya utang kan. Artinya lewat pembayaran pajak, lewat pembayaran sumber daya alam yang mereka ambil, kita semua nih ngebiayain kemewahan mereka dan sombong. Saya pernah jadi itu tapi saya tidak pernah begitu. Saya dikasih fasilitas tapi saya nolak. Bahkan saya berani menolak untuk, sorry nih kata-kata saya, lo pecat gua atau lo gua gugat, itu sama menterinya segituin. Kenapa? Karena ketika saya bongkar korupsi, salah satu komisarisnya, saya nggak usah sebut komisaris apa ya, tapi petinggi nih, jabatan juga tinggi, keren, nggak mau ngebongkar data konkret saya tentang korupsi di BUMN. Gue bilang sama menterinya, lu urusin itu manusia, gue enggak. Lu gimana? Lu orang pengen cari jabatan, lu minta dipecat, ya lu gugat, gue gugat lu kalau nggak pecat gue. Serius, panggil deputinya. Bang Isan minta dipecat nih katanya, lu pecat. Lu udah pakai nama gue, bayar. Ujungnya gitu Chris, ya dong pakai nama gue, iya dong, lo bayar, wajar. Itu pernah kejadian sama saya. Begitu juga ketika saya di bank, sama kelakuan. Ada orang yang merampoknya secara sistematis, rapi, dan gak kelihatan dari aspek akuntansi. Wah keren kan? Keren! Gua laporin ke BI, laporan gua di BI dihilangin. Subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Ini pengalaman saya pribadi. Tapi sang direktur punya jabatan berikutnya, sampai naik punya jabatan tinggi di negeri ini. Gue cuma bilang, dia bangkit perampok tuh, tapi gue nggak disuruh. Serius, gue bilang di Metro TV, gue bilang di beberapa media, dia bangkit perampok tuh, tapi dia nggak berani suruh gue. Kenapa? Gue pegang datanya. Suruh gue deh, gue buka loh. Ya. Saya nggak akan nyatakan gibah, tapi saya menyatakan betapa publik tersesat pada mereka yang merasa keren, bangga, padahal mereka perampok. Wah itu kejadian konkret. Konkret itu. Kita terusin sekarang. Lanjut, Tab. Nah, ini yang dibubarkan. Ini pernyataan Sri Mulyani. Ini yang dibubarkan. Lanjut, kelihatan begitu. Terus, lanjutin. Ini yang merugi. Ada Doko Jabahari, ini 2018 ya. Ada Dirgantara, ada Sang. Ini menarik loh. Saya terus terang ya, ada orang datang khusus ke rumah hanya untuk menceritakan, Bang, dia sebenarnya nggak perlu rugi, gua tahu persis dia dirampok, dia dikorup sama direksinya katanya.
Lo punya datanya nggak? Gua punya datanya bang. Tapi gimana kalau saya kasih ke abang, saya terkena. Terserah lo percaya gue syukur, nggak percaya sama gue nggak apa-apa. Karena gue tidak pernah mendagangkan data yang gue punya satu lembar pun untuk menekan atau mendapatkan uang. Gitu. Iya bang, tapi dia merugi sementara si direksinya, dia bukalah habis-habisan. Jadi orang datang ke saya untuk menyampaikan itu. Begitu juga yang namanya, sorry to say, Krakatau Steel, PAL, dan Perumbulok sama Pertani. Lanjut, Tep. Nah, ini kerugian 20. Tadi 2018, ini 2020. Jiwasraya, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Dirgantara, Perkebunan Nusantara 3, Asabri, Merpati Nusantara, Perumbulok, PAL Indonesia sama PEN. Hingga akhir 2020 ada 43 BUMN merugi. Terstruktur Antas Persero 37, Perum 6. Tuh, kita jadi ngebiayain siapa nih? Lo pakai indikator keuangan, jeksi duit, jeksi surat, kelakuan lo masih kayak gini. Berarti problemnya adalah air mengalir dari atas ke bawah. Gitu melihatnya. Nah, saya pernah, kan saya bilang, saya pernah satu menjadi konsultan di BUMN yang bersangkutan. Misalnya ketika saya di Krakatau Steel, saya menghitung misalnya salah satu indikatornya adalah steel per kapita. Dalam konstruksi Indonesia ke depan kayak apa gitu. Kita sebelum ribut-ribut infrastruktur nih, karena salah satu indikator kemajuan sebuah negara adalah steel per kapita. Ngerti steel per kapita nggak? Berapa konsumsi baja per tahun yang dipakai oleh orang. Nah, itu dilihat misalnya pada pembangunan perumahan, pada pembangunan jalan, pada pembangunan jembatan, pada pembangunan dam, waduk, pada pembangunan airport, itu dibuka semuanya. Semua kebutuhan infrastruktur itu pakai besi. Nah, itu dihitung steel per kapitanya. Salah satu ukurannya adalah steel per kapita. Nanti saya ceritakan sama Anda sesuatu yang miris sebagai hitung-hitungan kayak ini. Tapi maaf Mardani, ini karena tadi saya disampaikan pembelajaran katanya bagi kita semua dalam rangka Rasil 13 tahun. Saya ingin menyampaikan satu pembelajaran untuk menunjukkan we are really stupid. Harus saya katakan pada Anda semuanya, we are really stupid. Kita betul-betul bodoh. Dan yang makan adalah orang asing. Saya buktikan sama Anda. Lanjut. Tap. Stop. Ini pembuktiannya. Anda bisa lihat. BUMN yang sakit. Leces. Tadi udah mau mati. Merpati Nusantara. Industri gelas. Industri sandang. Survei udara panas. Dirgantara Indonesia. PAL. Industri kapal. Kertas kraft. BUMN yang dibubarkan, itu industri gelas sudah dibubarkan. 3 itu, industri gelas, industri sandang, industri kraft. Minggu lalu, saya kedatangan seorang konsultan internasional yang bercerita tentang betapa pasar tekstil Indonesia itu, saya ulang nih, betapa pasar tekstil Indonesia menggiurkan. Dia buka strukturnya, begini ngeliatnya. Saya kan juga konsultan. Kita jadi bertukar. Saya bilang kesalahan Anda berpikir di sini saya buka gitu. Tapi temuan dia yang paling menarik adalah benang yang kita hasilkan tidak sungguh-sungguh kemudian diimprove menjadi punya nilai tambah, tapi kemudian dijual keluar dengan dampak industri garment Indonesia yang dikelola oleh rakyat kesulitan bahan baku. Apa dampak lebih lanjut? Menarik di sini. Indonesia mengimpor sekedar kaos, sekedar pakaian biasa dari Bangladesh dan Vietnam. Made in Bangladesh, made in Vietnam. Dan data yang ditunjukkan ternyata 2 negara ini rising star. Sementara Indonesia ambluk. Ayo, dia buka sekarang. Menurut data, nih berikutnya lagi nanti kita bertarung data nih. Menurut data, berapa besar pasar industri tekstil di Indonesia? Menurut dia,
Legal official data menyatakan 10 miliar US dollar. Tapi dalam riset dia 35 miliar US dollar. Wah, dahsyat. Lalu kami mengurut dari mulai fiber yang factory product sampai garment. Fiber itu berarti serat. Dibagi dua. Serat alam dan serat sintetik. Benang dibagi dua. Benang serat alam, benang serat sintetik. Masuk kemudian ke pertenunan atau kerajutan. Saya BSC, saya kebetulan itu. Teknik industri saya kebetulan itu. Jadi memang luar kepala sama saya gitu-gitu ya. Sudah, berikutnya kemudian baru garment. Masya Allah, subhanallah. Kita punya potensi untuk synthetic fiber, kita tinggalin. Kita punya potensi untuk yang namanya natural fiber, kita tinggalin. Coba tuh. Benangnya juga begitu. Industri sandangnya ditutup. Industri sandang tuh pernah tahu yang di Senayan? Tahu ya? Namanya Patal Senayan. Tadinya punya berapa kita? Punya 4. Sekarang nggak ada ya sama sekali. Asetnya diambil-ambilin sama swasta semuanya. Gila. Ini kenapa kayak gitu? Tahu kenapa kayak gitu? Karena kaum neolit yang berkuasa dari era Soeharto sama dengan sekarang menyatakan nggak perlu produksi sendiri, punya duit, import aja beli. Tuh kelakuannya tuh. Kelakuannya tuh begitu. Sama seperti ketika kita surplus minyak. Nggak perlu bangun kilang, cukup. Beli aja. Kenapa? Dalam bahasa kerennya revenue oriented namanya. Mereka tidak punya namanya value added oriented namanya kalau dalam bahasa ekonominya. Mereka nggak punya orientasi nilai tambah. Orientasi mereka adalah revenue. Makanya tadi BUMN juga bilang revenue kami 1.983 triliun. Tapi ketika gua ubah nilai tambah, lo mestinya bukan dapat 1.983. Lo mestinya dapat 3 sampai dengan 5 kali lipat dari itu. Gitu mikirnya. Itu baru keren. Itu. That's why di Rasil saya bilang, sini lo duduk bang gua. Ayo tarung bang gua. Ayo. Tarung sini kalau berani. Di mana aja boleh, nggak apa-apa. Tapi pakai data ya. Lo kerubutin gua nggak apa-apa deh. Gue pakai data lo kok, emang gue pakai data siapa? Ini iseng nih, ada 2 instansi bergengsi, saya cerita aja nih ya. Ada, biar Mardani dengar, ada 3 bahkan. Ada 3 instansi. Siapa pembicaranya? Iya kita nggak bisa ngomong sama dia. Datanya sama, tapi dijungkir balikin katanya. Itu instansi di kawasan Lapangan Banteng. Satu lagi kawasan Tamrin. Iya datanya sama, tapi dijungkir balikin sama dia. Beda cara bacanya katanya. Ya tahu Sadi, orang akan melihat sukses 1.983 triliun. Sukses dong. Dengan revenue besar-besaran dan dilihat pada PNBP yang terus-menerus naik. Sukses dong dari ukuran itu. Tapi ketika kita urut dengan struktur secara benar. Dari wilayah sumber daya, cabang produksi, dan supply chain, mata rantai pasokan, kelihatan that we are really stupid. Itu poinnya sebenarnya. Angka-angka ini ngebuktiin sesungguhnya gitu ya. Lanjutin Ted. Dikit lagi. Nah, ini yang merugi. Garuda ternyata, wah ini ngomong Garuda seru nih. Kenapa? Karena ada persoalan Brompton, ingat nggak? Brompton itu sebenarnya soal ribut dia elit. Yang satu nggak suka, yang satu suka. Gue buka lo berangkat nggak karu-karuan. Nah lo ketahuannya begitu mendarat dia bilang, dia turunin Brompton pakai Harley Davidson. Nah ketahuan lo. Itu ribut elit sebenarnya. Kalau elit nggak ribut nggak bongkar tuh Brompton, nggak kebongkar tuh Harley Davidson. Gitu. Seru di belakang itu gitu. Hanya untuk ngambil Airbus A320. Nah, angka-angka ini ngebuktiin sekali lagi. Ada solusinya nggak untuk Garuda? Berat. Ada enggak? Pak Farid Talib sama teman-temannya itu pengusaha umroh. Iya. Enggak nih saya lagi
Saya lagi diminta konsultasi untuk sebuah perusahaan umroh. Ngomong terbuka aja ya. Untuk beli pesawat. Karena fasilitas yang sekarang dipakai oleh Garuda oleh sejumlah teman-teman di sini mau diambil oleh pihak swasta. Nah, gua kasih tahu nih persaingan. Gue buka aja nih. Gue buka aja apa adanya nih, gue buka aja karena mereka ngobrol, konsultasi ke gue. Dah. Si swastanya nggak mau, ngapain juga gue sama dia katanya. Mendingan gue beli pesawat. Lu beli pesawat aja. Fasilitasnya gimana? Nih fasilitasnya dibuka begini. Jadi Garuda bisa selesai kalau memang dikelola dengan jujur. Kalau dikelola tanpa kepentingan politik, itu yang saya sebut sebagai, yuk kita pisahin mana entitas bisnis, mana entitas politik. Bapak Ibu sekalian, berapa jumlah orang umroh setahun? Tebak deh, tebak. 2,5 juta sampai dengan 3 juta setahun. Ulang, 2,5 juta sampai dengan 3 juta setahun. Satu pesawat muatnya berapa? Jelek rata-rata 300. 300 itu occupancy rate-nya udah bagus. Occupancy rate-nya, tingkat passenger rate-nya itu kalau 300 udah bagus. Udah keren gitu. Nah, kalau 300, 3 juta bagi 300. Berapa kali penerbangan? Dahsyatnya. Jadi, ulang nih, naikin dikit logikanya. Kalau saja Garuda itu memang mau diperbaiki, ngomong sama BPKH dong. BPKH punya duit 150 triliun. Nggak usah sama pengusaha umroh, sama BPKH aja selesai. Betul nggak? Problematiknya lagi-lagi soal salah urus. Nih, sini nih. Sama ini. 27 penerbangan tuh. Padahal Pak Farid, Anda ngitungnya sederhana sekali. Nggak banyak-banyak butuh pesawatnya. Kita untuk sementara mengatasi 5 sampai dengan 10 teratasi. Itu 27. Coba. Luar biasa jadi pas. Tapi jangan, ini ada lagi nih, naikin sedikit informasinya ya. Yang kemudian tidak diantisipasi oleh pemerintah. Gak ada urusan lagi sama pemerintah untuk dapetin visa. Ulang, gak ada lagi urusan sama pemerintah untuk dapetin visa. Kenapa? Karena visanya online. Go, pergi. Perlu pemerintah. Gak ada urusan. Copotin tuh visa. Gue mau pergi keluar, boleh aja dong. Pergi kemana? Yang penting gue keluar dulu. Visanya copotin. Gak ada masalah. Saya mau bilang sama Pak Farid. Ini sudah dilakukan oleh banyak orang Indonesia yang mengerti model kayak gitu. Subah. Bukan hanya umroh kayak gitu. Haji juga. Makanya saya bilang kalau orang Indonesia ngerti duit dari BPKH ditarik, ambruk gak BPKH? Ambruk kan negara? Ambruk kenapa? Iya. Jadi lagi-lagi kalau main-main kayak gini nih, ini nih soal ini sama ini. Soal kejernihan hati sama kejernihan pikiran dan ada nggak kepentingan. Prof mohon izin, waktu habis. Waktu habis. Habisin dulu sedikit lagi. Nggak usah. Biar fair. Lagi terusin tab. Terusin. Ini waskita, itu Indofarma, lanjut. Itu ruginya udah tadi, lanjut lagi. Nah, tadi kan saya bicara tentang PMN. Lalu saya lihat nih, iseng bandara mana aja sih yang berarti gitu. Ternyata yang mati suri, Purbalingga, Blora, Tasikmalaya, Majalengka. Ada lagi 3 yang mau dibangun yang nggak jelas. Kediri, Cilacap, sama Sukabumi. Logikanya apa ini orang bangun bandara Kediri? Logikanya apa lagi lo bangun bandara Cilacap? Cilacap ada itu, ada kilang Cilacap. Oke lah. Tapi kan yang ada sekarang sudah cukup. Lo cuma tinggal kemudian perluas aja sedikit, tidak perlu yang baru. Pertanyaan berikutnya, kalau Sukabumi buat apa? Padahal, saya ulang sama Anda. Menarik.
menarik gitu loh kajian-kajian kayak gini nih. Ini logika apa sih yang ada di kepala mereka gitu ya. Lalu ini nih 10 bandara baru yang diresmikan pada nanti pada 2024 ada 10 bandara baru. Ada Bandar Siau, ada Bandara Tambelan, ada Bandara Nabire, Baru dan Mentawai, Mandailing Natal, Baru Pohuta, Baru Bolaang, Baru Bangga Laut, sama Singkawang. Terusin tab. Tadi bandara, sekarang jalan tol. Gue singkatin aja jalan tol. Lebih banyak di Jawa atau di Sumatera atau dulu? Jawa. Fair nggak? Kenapa lo terus kemudian lo bikin juga kebijakan pindah ini KN? Apa sih? Apa sih? Lo bangun gila-gilaan di Jawa tuh jalan tol dibanding sama Sumatera aja Jawa banyak banget dibangun. Tapi lo pindahin juga ibu kota. Jadi jalan tol yang sudah lo bangun di Jawa itu untuk apa? Saya improve sedikit ya, saya improve sedikit. Sejak yang namanya 2005, saya memprotes pembangunan jalan tol. Dan ini saya bilang di Rasil. Pembukaan jalan tol pada hakikatnya adalah perluasan pasar bagi industri otomotif. Pembukaan jalan tol pada hakikatnya adalah menyediakan pasar bagi, bagi Jepang. Padahal Jepang demikian lama menikmati kebegoan Indonesia pada moda transportasi darat. Saya bilang kebegoan. Enggak, benar kok, fair-fair aja ngomongnya. Ayo duduk bareng boleh. Karena saya pernah lakukan itu. Terus sedikit lagi, habisin. Nah ini tol-tolnya yang bakal dibangun. Terus banyak benar nih, terus kelihatan. Nah itu dia tuh PNBP-nya. Kelihatan tuh, yang gede-gede gitu. Lanjut. Lo boleh bangga pada revenue, tapi lo bisa lihat ternyata dividen lo turun. Lo boleh bangga revenue lo naik ya, tapi lo lihat dividennya negatif turun tuh. Sumbernya jelas ya, Perpres 7220 Kementerian Keuangan. Gue nggak pakai, sekali lagi nggak pakai data gue pakai data mereka. Ayo. Biar jelas gitu. Terus habis ya? Habis. Saya mau bilang sama Anda sekarang. Terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, penutup ya. Di panggung internasional sedang terjadi pertarungan tajam, tapi sekaligus saling merangkul antara corporate capitalism bersama dengan state capitalism. Ini terjadi sejak yang namanya Amerika dikalahkan dalam perang dagang. Apa itu corporate capitalism? Kapitalisme korporasi. Apa itu state capitalism? BUMN. Jadi dalam terminologi mereka, kalau Anda menggunakan terminologi luar, dari media asing, buku-buku textbook mereka bilang, ini nggak layak nih state capitalism kayak gini. Maka per hari ini, Cina yang berhasil leading atas corporate capitalism selalu diberitakan negatif oleh media barat. That's a part of corporate capitalism and state capitalism war. Gitu ngelihatnya. Isu baru? Enggak. Isu sejak 2008. Isu 2008. Improve sebagai penutup. Tetapi dalam konstruksi fasisme. Nah ini menariknya. Dalam konstruksi, istilah saya. Dalam konstruksi mengkudeta sebuah negara. Mengkudeta masyarakat sedunia. Dibutuhkan sistem kekuatan korporasi. Baik korporasi swasta maupun BUMN. Apa indikatornya? Kan barusan kata-kata. Apa indikatornya? Apa berikut pewujudan perilakunya? Vaksin. Vaksin hanya dihasilkan oleh BUMN Cina, Sinovac dan Sinovac. Selebihnya, apakah Anda bicara yang lain? Penghasilnya adalah corporate capitalism.
seluruhnya. Yang ada cuma beda satu lagi Sputnik Rusia. Tapi BUMN juga. Ya. Apa poinnya? Sekali lagi, kalau kita lihat wujud dari pertarungan corporate capitalism dan kemudian dengan yang namanya state capitalism, lalu berujung juga mereka kerjasama yang saya sebut sebagai competitiveness. Satu modal persaingan, tapi sekaligus satu modal kerjasama, maka pertanyaan besarnya menjadi, kira-kira Indonesia mau kemana arahnya? Mau kemana arahnya? Vaksin merah putih nggak jelas nasibnya, vaksin Nusantara nggak jelas nasibnya, sementara dunia luar tetap menyatakan Anda membutuhkan vaksin. It's a part of fascism system, sistem fasisme. Dan itu dimainkan oleh korporasi, tidak peduli apakah itu swasta, apakah itu BUMN. Saya menyatakan dalam pembelajaran saya tentang laporan kinerja Kementerian Negara BUMN, laporan kinerja pemerintahan LKPP, saya ngelihat nggak jelas Indonesia mau kemana. Jadi, lagi, jangan bicara dulu filosofi. Kalau dalam kenyataannya, dalam realitanya, kita sesungguhnya orang yang bingung mau melangkah kemana ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk Profesor Ihsanuddin Nursi. Ya, luar biasa tadi penyampaian Prof. Ihsanuddin Nursi tadi menyampaikan terkait dengan data. Dan ini merupakan, ya saya ngerasa lagi dikuliahin sebetulnya, dan saya rasa semua juga merasa lagi dikuliahin gitu ya. Karena membaca data yang begitu rumit itu tidak hanya sekedar tahu ilmunya, tapi analisa-analisa yang bernas itu sangat diperlukan, dan pada konklusi pada akhirnya kesimpulannya apa itu sulit, dan saya rasa tidak semua bisa tidak semua orang bisa, even ekonom sendiri pun tidak bisa sedalam itu membaca data, begitu ya Pak Mardhani ya. Dan Prof. Ihsanuddin Nursi itu ton ininya bicaranya itu dari awal sampai akhir tuh apa tinggi terus gitu ya. Jadi kalau kita meleng dikit itu udah lupa tuh ini udah sampai mana ini gitu kan. Saya lagi tepuk tangan untuk Prof. Ihsanuddin Nursi.